Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rizky Putranda Cavalera dengan NIM 23051204106. Saat ini pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja Mikrotik OS atau cara menggunakan Mikrotik tanpa ada Mikrotiknya, kayak alatnya gitu. Jadi kita di sini akan menggunakan yang namanya Mikrotik OS, di mana Mikrotik OS ini nanti akan dipasang ke dalam VirtualBox. Ini saya sudah memasangnya dan bisa langsung di start. Untuk PC 1, 2, dan 3 ini saya menggunakan Windows XP ya. Kita booting juga saja. Pada Mikrotiknya ini akan disuruh login. Untuk login Mikrotik itu sebenarnya kalau defaultnya itu admin dan sandinya kosong. Nah, kita sudah masuk ke Mikrotiknya. Sebentar, saya setting dulu bootingan Windowsnya dulu. Nah, selesai. Kita matikan dulu. Untuk ini juga ya, dimatikan dulu. Perlu booting doang soalnya. Processing. Setelah mesin dimatikan, kita buka network. Lalu ini pindah ke NAT, lalu ada kedua dinyalakan juga. Kasih internal network, lalu kasih nama lainnya saja, kayak katakanlah Jarkom. Oke. Double check network. Ya, sudah teraman. Untuk yang ini juga kita tidak perlu menyalakan, tinggal diganti ke internal network lalu pindah ke Jarkom. 244A. Untuk PC2 juga ya, internal Jarkom 244A 453C. Yang ketiga juga internal network Jarkom PDF9C7. Oke, aman. Kita booting ulang router OS nya. Aman. Oke, lanjut. Sambil menunggu, di PC 1 kita booting juga. Fungsinya yang tadi itu sebenarnya cuma buat MAC address-nya saya buat beda saja, biar nanti kok terkoneksi ke settingannya nanti gak susah-susah. Yap, kita sudah masuk ke desktop dan cari yang namanya Winbox, aplikasi yang namanya Winbox. Ketika kita pencet tanda titik 3 ini adalah MAC address atau IP atau address dari Mikrotik yang kita emulasikan tersebut.
Untuk masuk kita bisa masuk melalui IP dan MAC address-nya. Disarankan melalui MAC address saja karena MAC address ini sifatnya unik. Kalau IP kan bisa beberapa ada kemungkinan sama. Jadi lewat MAC address saja. Usernya admin dan sandinya tidak perlu, langsung connect. Ya, kita sudah masuk. Ini adalah tampilan dari MikroTik-nya, Winbox lebih tepatnya. Dan ini sebenarnya contoh dari interface yang terdapat pada MikroTik router ini. Kurang lebih sama kayak yang aslinya. Tapi karena ini cuma emulasi, jadi tidak ada alat fisik yang nyatanya. Baiklah, kita akan lanjut mengambil IP dari Internet Service Provider kita. Ether 1 itu langsung terhubung ke ISP di sini karena itunya NAT. Ya, ketika satu sudah bonding ini artinya sudah terkoneksi dengan baik secara DHCP. Setelah itu kita tinggal tambahkan IP pada Ether 2. Contoh IP-nya 200 kayaknya tadi ya. Sebentar. Oh ya, 200. 192.168.200.1 plus 24 saja. Gak banyak-banyak. Setelah kita tambahkan ini, kita masuk ke DNS. Allow remote request. Kalau misal tidak terdapat dynamic server yang diberikan oleh DNS secara otomatis, kita bisa tambahkan sendiri di sini. Karena telah ditambahkan, jadi tidak perlu. Apply, oke. Setelah ke DNS, kita ke firewall, NAT, kita tambahkan protokol baru, out interface-nya kita setting ke Ether 1, chain-nya source NAT, ya, action-nya kita rubah menjadi masquerade. Masquerade ini ya nanti dijelaskan. Ya, setelah saya cari-cari ternyata masquerade itu adalah bentuk translasi jaringan NAT yang berfungsi untuk melakukan perubahan atau translation dari sebuah IP address private menjadi IP address public. Ya, begitulah fungsinya. Kita telah menyeting DNS, DHCP client yang untuk mengkoneksikan ISP ke MikroTik Anda, lalu firewall. Selanjutnya, kita akan membuat IP pada Ether 2 ini menjadi DHCP agar para klien bisa menggunakan IP tersebut bisa mendapatkan IP tersebut secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengisi ulang IP tersebut seperti static gitu ya, kayak kita isi ulang 200. Ini ekornya yang tersedia berapa? Ini satu sudah terpakai katakanlah. Kita nyari 2, 3, 4, ada 10 orang, 11 berarti. Nah, itu kurang efisien, makanya kita jadikan otomatis saja. Caranya kita ke IP DHCP server, lalu tekan DHCP setup ini, kita setting kita interface-nya kita pilih Ether 2, tinggal next. Ini gateway-nya otomatis next. Ini adalah limit user yang ini bisa Anda setting. Ini kita kasih limit sampai 50 saja. Oke, next. DNS servernya ini next. List time-nya itu merupakan durasi dari ini dapat digunakan. Setelah itu selanjutnya bisa langsung digunakan. Jadi kita coba koneksikan lewat CMD.
Coba kita cek dulu. Default ya. Kita ketik release untuk melepaskan IP yang telah digunakan tadi, lalu di renew untuk mengambil ulang IP yang telah dibuat tadi. Kita ini dapatnya 50 ya, sudah benar. Setelah itu seharusnya sudah bisa terkoneksi ke internet. Oh, sebentar. Kita coba searching. Nah, bisa terbuka ternyata. Coba buka YouTube. Ya, bisa. Tapi jangan dibuka karena ini RAM-nya cuma sedikit. Untuk PC1 aman. Kita tinggal memberikan koneksi internet pada PC-PC yang 2 ini terakhir. Kita coba buka. Lah. Apa itu tadi? Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi. Kita langsung buka inbox. Bukan, salah. Kita langsung ke CMD saja. Jadi kita langsung koneksikan ke Ether 2 ini. Sebentar. Ya, urut ini sudah. Bila sudah terkoneksi seperti ini berarti bila sudah terlihat IP-nya seperti apa, artinya sudah bisa terkoneksi. Kita bisa coba ping dari PC2 ke PC1 dan juga sebaliknya PC2 ke PC3. Coba ping IP-nya di PC1 berapa? 168.200.50. Coba. Bisa terkoneksi dengan baik ternyata. Kita coba ke sini. Kita ping ke PC2 200.49. Nah, bisa. Baiklah, koneksi internet ternyata sudah bisa digunakan karena sudah terkoneksi ke ISP yang sudah di setting di dalam Winbox atau MikroTik ini. Alhamdulillah. Coba alamak. Ya, sudah bisa buat browsing. Baiklah, sekian dari tutorial saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan.